Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dalam program Bible and Coffee ini saya rindu setiap kita kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala sesuatunya. Karena firman Tuhan jelas mengatakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita berdoa, saya mengajak setiap umat Tuhan juga untuk menjadi berkat buat orang lain, ya kan? Karena kita percaya bahwa hidup kita sudah diberkati dan hidup kita sudah menerima segala kebaikan Tuhan. Dan melalui program Bible and Coffee ini saya percaya betul banyak orang sudah diberkati melalui firman-firman, sharing-sharing firman. Karena itu mari bagikan video ini juga, renungan singkat ini juga kepada setiap keluarga kita, saudara-saudara kita. Karena kita merasa diberkati dengan renungan ini, maka kita rindu mereka juga menerima berkat-berkat Tuhan, iya kan? Sehingga apa yang kita rasakan, mereka pun turut boleh merasakan. Mari saudara kita berdoa, kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat pagi yang indah. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena hari ini kami kembali boleh mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan sebelum kami memulai segala sesuatunya, Bapa bicara bagi masing-masing kami. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan saya bagikan buat kita pagi hari ini di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11, saudara. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 9 sampai dengan ayat 11. Firman Tuhan bilang begini, barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, perhatikan saudara, barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi ini salah satu tipuan iblis, saudara. Jangan sampai kita merasa bahwa saya sudah tinggal di dalam terang, saya sudah memiliki Yesus, saya sudah tinggal dalam saya sudah tinggal dalam Kristus, bahwa saya sudah hidup dalam terang. Tapi ternyata kita masih suka menyimpan kebencian, kita suka menyimpan sakit hati, bukan hanya kepada saudara-saudara kita, mungkin kepada keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita masih simpan dendam. Lalu kita bilang kita hidup dalam terang. Alkitab bilang apa sudah dikasih dalam Tuhan? Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi ternyata ini adalah tipuan iblis. Jadi hati-hati. Iblis tidak menghalangi kita membaca firman. Iblis tidak akan pernah menghalangi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Iblis akan membiarkan kita, silakan. Tapi iblis tetap pegang hati kita dengan penuh kebencian, dengan penuh amarah, dengan penuh kedendaman. Sehingga sekalipun kita melayani Tuhan, sekalipun kita beribadah kepada Tuhan, namun hati kita masih diikat oleh kebencian. Hati kita masih diikat kepahitan. Dan Alkitab mencatat, sejatinya engkau sedang berada dalam kegelapan, engkau belum tinggal dalam terang ajaib. Ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Jadi jelas, orang yang mengasihi saudaranya, ia tinggal dalam terang. Tapi orang yang membenci saudaranya, sekalipun ia merasa, merasa seakan-akan saya sudah diselamatkan, saya sudah tinggal dalam terang, sudah dikasih dalam Tuhan. Alkitab mencatat, sejati yang kau sedang tinggal di dalam kegelapan dan tidak ada terang dalam hidupmu. Ayat selanjutnya, Alkitab bilang, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu membutakan matanya. Jadi jelas, jangan sampai kita kemakan tipuan iblis. Seakan-akan kita sudah hidup dalam terang, seakan-akan kita sudah tinggal dalam kasih Kristus. Betul, Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita. Namun kalau kita memutuskan untuk tetap membenci saudara kita, menyimpan dendam, menyakiti hati sesama kita, maka sejatinya engkau sedang tidak tinggal dalam terang. Amin. Dan hari ini kita belajar, sudah dikasih dalam Tuhan, jangan sampai hari-hari hidup kita dipenuhi dengan kebencian. Mungkin sebagian kita berkata, pendeta, saya sulit untuk mengampuni, sudah terlalu sakit dia menyakiti hati saya, sudah terlalu luka hati saya,
Saudara, yang memutuskan hati kita luka, yang memutuskan hati kita tersakiti itu kita. Orang bisa buat apa aja terhadap kita, namun kalau kita tidak memutuskan untuk melukai hati kita dengan perbuatan mereka, itu tidak akan pernah terjadi. Jadi sama saja kayak orang bilang begini, saya kesel sekali pendeta sama dia. Habis dia sudah menyakiti hati saya kesel sekali pendeta sama dia. Dia sudah melukai hati saya. Lalu kalau kita kesel, apa yang mau kita buat? Ya udah, kita lepaskan aja pengampunan. Atau kita menyimpan itu dalam hati kita. Kita mulai mereka-rekakan, kita mulai intimidasi diri kita sendiri, kita mulai melemahkan diri kita sendiri sehingga kita aduh, ini orang susah sekali diampuni nih. Ini orang nggak bisa dibiarkan nih. Gua harus balas nih. Awas lu ya. Akhirnya kita memendam kepahitan sendiri. Kita menyimpan kebencian sendiri. Saudara dikasih dalam Tuhan, inilah jebakan iblis di akhir zaman. Lihat, akhirnya ada banyak keluarga ribut, ada banyak suami dan istri berantem, ada banyak adik dan kakak bertengkar, mertua dan menantu ribut. Saudara dikasih dalam Tuhan, satu dengan yang lain saling serang, padahal keluarga satu darah. Kenapa? Karena hati. Karena hati. Sehingga akhirnya hati yang dipenuhi dengan kebencian, hati yang dipenuhi dengan kedendaman akan melahirkan apa? Perbuatan dosa. Nah, makanya secara khusus hari ini, saudara, hari ini malam nanti jam 7 malam, saya bersama dengan rekan saya Pendeta Alfredo Sihombing, Master Teologia, juga akan kembali mengadakan talk show okultisme, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita udah mengadakan Kamis kemarin di sesi yang part yang pertama dan membahas tentang hati. Dan ternyata beliau mengingatkan bahwa salah satu serangan iblis yang bisa menembus pertahanan iman Kristen adalah hati. Jadi hati adalah pintu. Benarlah apa yang dikatakan Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari sanalah terpancar kehidupan. Gitu kan? Jadi hari ini pun saya bersama-sama dengan Pendeta Alfredo Sihombing masih akan membahas dan part 2-nya. Ya kan, kenapa sampai hati bisa tersakiti gitu kan? Kenapa sampai bisa masuknya kuasa kegelapan dalam hidup orang percaya? Kenapa sampai bisa masuknya serangan-serangan iblis, tipuan daya iblis yang akan dimainkan, diperankan oleh iblis, dan bagaimana cara mencegahnya? Dan salah satu yang kita mengerti adalah hati. Dan ini juga yang saya sharing pada pagi hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bahwa jaga hati kita, jangan sampai hati kita dipenuhi dengan kebencian, kedendaman. Kita berkata, tapi saya sudah diselamatkan, saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarin saya mau nyimpan dendam, saya mau nyimpan kebencian, itu urusan saya pendeta. Saudara dikasih dalam Tuhan, hal yang sama pernah Alkitab catat, bahwa seorang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Dan tidak ada seorang pembunuh, Alkitab jelaskan sekali lagi, yang memiliki hidup yang kekal. No. Tidak ada seorang pembunuh yang memiliki hidup yang kekal. Dan jelas, orang yang membenci sesamanya adalah seorang pembunuh. Dan tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal. Jadi jelas, jangan sampai kita masuk dalam tipu daya iblis. Kita akhirnya membenci saudara kita, membenci suami kita, membenci istri kita, membenci keluarga kita yang pernah menyakiti hati kita. Saudara, mereka bisa menyakiti hatimu, tapi untuk keputusan itu ada di hati kita. Apakah kita mau tersakiti, atau kita menganggap itu sebagai salah satu penggenapan firman Tuhan yang berkata, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itu kan firman Tuhan. Sehingga akhirnya pada pagi hari ini kita diingatkan, saudara, segala sesuatu bisa terjadi di luar kita. Tapi ingatlah, firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sana terpancar kehidupan. Kita nggak mau buat hati kita kotor, apalagi sampai membenci saudara kita oleh karena perbuatan mereka. Mereka mau buat apa, bodo amat lah. Toh itu juga pada akhirnya bukan kita yang menghakimi kok. Keputusan itu ada di tangan Tuhan kok. Kita cuma belajar, terkadang Tuhan bisa pakai orang-orang jahat untuk mengangkat hidup kita. Terkadang Tuhan bisa pakai orang-orang jahat untuk menyadarkan kita bahwa masih ada Tuhan yang membela kita. Terkadang Tuhan bisa pakai orang-orang jahat yang menyakiti hati kita untuk membuat kita lebih sabar, lebih rendah hati. Itu menjadi proses pembentukan dan pendidikan iman dalam kehidupan kita. Pada akhirnya, pagi hari ini sebagai hamba Allah, saya mau mengingatkan, jangan sampai kita kena tipuan iblis. Apa sih tipuan iblis? Kita merasa kita sudah hidup dalam terang, namun hati kita masih tinggal dalam kegelapan. Maka sejatinya benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan tadi yang kita renungkan, bahwa orang yang menyangka dirinya sudah hidup dalam terang, namun dia masih membenci saudaranya, sejatinya dia masih tinggal dalam kegelapan.
Dan sampai ketika Yesus Kristus datang kali yang kedua dan kau masih menyimpan kegelapan, menyimpan benci dalam hatimu, kau tinggal dalam kegelapan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mau pastikan, tidak akan engkau pernah bisa melihat anugerah Tuhan. Tidak akan pernah engkau bisa melihat sorga. Jelas orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Dan tidak ada seorang pembunuh yang memiliki hidup yang kekal. Hati-hati tipuan iblis. Hati-hati tipuan iblis. Kita berdoa. Pagi hari ini ya Bapa, Tuhan tolong kami untuk kami tidak masuk perangkap iblis yang membuat kami lupa dan membutakan mata kami, seakan-akan kami sudah ada dalam kasih karunia Tuhan, seakan-akan kami merasa hidup kami sudah diselamatkan. Betul, Yesus datang untuk menyelamatkan kami, namun kami yang merespon. Pada akhirnya, apakah kami mau untuk melepaskan pengampunan, untuk mengasihi setiap orang-orang yang pernah menyakiti kami? Karena sama, sebagaimana Bapa di surga mengampuni kami, maka kami harus mengampuni mereka. Dan ketika kami sulit mengampuni, kami tidak dapat mengampuni, maka Bapa di surga tidak akan mengampuni kami. Karena itu Roh Kudus tolong kami. Jika Tuhan dapati kami di antara kami yang pagi hari ini bergabung dalam renungan pagi Bible and Coffee ini, Tuhan Yesus, kau lihat ada hati yang luka, kau lihat ada hati yang masih dipenuhi dengan kebencian, kedendaman. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Ingatkan kami ya Roh Kudus, bahwa segala sesuatu yang terjadi di luar tidak bisa membuat hati kami terluka atau hati kami tersakiti. Karena itulah yang kami putuskan. Kami bisa memutuskan untuk tersakiti, terluka, atau kami bisa memutuskan untuk tetap menerima segala sesuatunya dengan cara pandang Tuhan mendidik kami. Tuhan mendewasakan kami dengan orang-orang yang membuat jahat terhadap kami. Roh Kudus ingatkan kami untuk tetap selalu jaga hati dalam kehidupan kami, sehingga pada akhirnya kami benar-benar tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib, yang menerangi setiap langkah dan kehidupan kami. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Allah. Tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan menolong, tangan Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Tetaplah tinggal di dalam terangnya dengan cara mengampuni sesamamu. Dengan demikian engkau akan melihat bagaimana Tuhan menerangi setiap jalan-jalanmu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.